Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Rosnawati, CGP dari SMP Negeri 5 Liliriaja, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas modul 1.3.A.9 yaitu koneksi antar materi visi guru penggerak. Pada modul 1.1, kita sudah mempelajari tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Seorang guru diibaratkan seperti petani yang hanya dapat memelihara atau merawat padi sehingga padi itu bisa tumbuh menjadi padi yang berkualitas. Seorang petani tidak dapat mengubah padi menjadi jagung atau sebaliknya. Demikian halnya dengan seorang guru. Seorang guru tidak dapat mengubah kodrat anak, namun dia dapat membimbing anak, menuntun anak agar berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman, sehingga mereka dapat berkontribusi di masyarakat nantinya sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Untuk mewujudkan anak yang berkompeten sesuai dengan bakatnya, kita harus mewujudkan merdeka belajar pada diri anak. Anak harus belajar sesuai dengan kompetensinya. Merdeka belajar yang tetap berpedoman pada nilai-nilai Pancasila dan budaya bangsa. Disinilah kita butuhkan peran dan nilai dari guru penggerak untuk mewujudkan profil Pancasila sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Untuk mewujudkan merdeka belajar, kita membutuhkan peran dan nilai dari guru penggerak. Pada modul 1.2, kita sudah mempelajari peran dan nilai-nilai dari guru penggerak. Seorang guru penggerak harus menjadi katalis perubahan di sekolahnya, minimal melakukan perubahan di dalam kelas, di dalam pembelajarannya. Seorang guru penggerak harus mampu menggerakkan semua komponen yang ada di sekolah untuk melakukan perubahan, memiliki nilai-nilai mandiri, reflektif, bersifat kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Untuk melakukan suatu perubahan di kelas maupun di sekolah, seorang guru harus memiliki mimpi atau visi yang jelas. Pada modul 1.3, kita sudah mempelajari mengenai visi guru penggerak dan langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mewujudkan visi. Visi merupakan sebuah komitmen yang ingin dicapai sehingga perubahan-perubahan tersebut dapat dilakukan secara terencana, terstruktur, dan memiliki arah yang jelas. Adapun rumusan visi yang saya dambakan mengenai murid masa depan yaitu mewujudkan murid yang unggul, cerdas, dan berakhlak mulia. Unggul dalam artian memiliki keterampilan sesuai dengan kompetensinya sehingga dapat bersaing, sedangkan cerdas artinya memiliki pengetahuan yang cukup, berpikir kritis, kreatif, inovatif, mandiri sehingga dapat menyelesaikan permasalahannya. Kemudian berakhlak mulia artinya menjalankan perintah agama dengan baik, kemudian berperilaku baik terhadap diri sendiri, orang lain, ataupun lingkungan di sekitarnya. Salah satu pendekatan perubahan yang dapat diterapkan adalah inquiry apresiatif. Apa itu inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif merupakan sebuah metode atau pendekatan
untuk melakukan transformasi perubahan yang positif dengan fokus pada pengalaman atau capaian prestasi di masa lalu dan harapan atau mimpi di masa depan. Inquiry apresiatif berbasis pada kekuatan kolaborasi dan kekuatan potensi yang dimiliki. Memegang prinsip psikologi dan pendidikan positif. Bagaimana berpikir positif, berkata-kata positif, dan melakukan sesuatu yang positif. Menggali potensi yang ada melalui pertanyaan-pertanyaan tentang pengalaman di masa lalu dan harapan di masa depan sebagai sumber dari keberhasilan. Inquiry apresiatif dapat diterapkan melalui tahapan bagja dengan langkah-langkah, yaitu buat pertanyaan. Pada tahap ini kita membuat pertanyaan-pertanyaan menyangkut perubahan yang ingin kita lakukan. Kemudian yang kedua, ambil pelajaran. Kita dapat mengambil sebuah pertanyaan yang akan menjadi fokus perubahan. Kemudian menggali mimpi, yaitu mengeksplorasi kekuatan yang dimiliki untuk mencapai mimpi di masa depan. Menjabarkan rencana yang akan dilakukan, kemudian mengatur eksekusi, yaitu mengidentifikasi tindakan-tindakan yang diperlukan. Contoh penerapan inquiry apresiatif, yaitu mengidentifikasi kekuatan dan potensi murid. Tahap pertama, buat pertanyaan. Buatlah pertanyaan-pertanyaan untuk menggali potensi murid. Ambil pelajaran. Kita mengambil satu pertanyaan yang fokus untuk dicapai. Kemudian gali mimpi. Pada tahap ini kita melakukan pertanyaan bagaimana, apakah bakat itu masih ada, bagaimana cara mengembangkan bakat tersebut. Kemudian menjabarkan rencana, membuat rencana-rencana untuk mengembangkan bakat siswa seperti mengadakan ekstrakurikuler untuk mengembangkan bakat murid. Kemudian mengatur eksekusi. Pada tahap ini kita menjalankan rencana yang sudah dibuat, siapa-siapa yang menjalankan dan apa tindakan yang dilakukan. Strategi untuk mengembangkan potensi murid. Yang pertama yaitu membangun visi hidup murid. Kemudian membangun pola pikir positif, bagaimana berperilaku dan berkata-kata positif. Membangun kekuatan akhlak. Dengan akhlak yang baik dapat membangun ketangguhan dan kecerdasan. Dengan kecerdasan dapat membangun kemandirian murid. Kita sebagai guru hanya dapat mengembangkan potensi yang ada pada murid sesuai dengan perkembangan zaman. Demikianlah apa yang dapat saya paparkan. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Jangan lupa tetap semangat, tetap berpikir positif, dan tetap bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.